Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa nyaman di satu tempat dan tidak ingin pergi ke tempat yang lain? Mungkin Anda sudah menemukan lingkungan yang baik, menemukan pekerjaan yang stabil, atau menemukan sebuah komunitas yang menyenangkan. Namun tiba-tiba ada situasi yang menuntut Anda untuk berubah, menuntut Anda untuk berpindah tempat, menuntut Anda untuk keluar dari zona nyaman atau mengambil satu tanggung jawab baru yang lebih besar. Saudara, di dalam momen seperti itu, kita seringkali bergumul. Akankah kita tetap tinggal di tempat yang nyaman atau mengikuti sebuah panggilan yang lebih besar? Bapak Ibu Saudara, jika Anda pernah memiliki pergumulan yang seperti ini, kalau kita kembali kepada bacaan leksionari hari ini, ternyata Yesus pun juga mengalami hal yang serupa. Dicatat dalam Lukas pasal 4 ayat 42 hingga ayat 44. Setelah melakukan banyak mujizat di Kapernaum, orang-orang di sana menginginkan supaya Yesus tetap tinggal di tempat itu. Ini satu hal yang wajar, saudara, karena mereka telah melihat, menyaksikan kuasanya yang menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh jahat, dan lain sebagainya. Artinya, kehadiran Yesus di tempat itu sungguh membawa pengharapan dan perubahan yang begitu nyata, dampak yang begitu besar yang mereka rasakan. Tetapi ketika mereka berusaha untuk menahan Yesus supaya Yesus tidak pergi atau melanjutkan perjalanannya ke tempat yang lain, Yesus mengatakan satu hal yang menarik. Dicatat dalam Lukas pasal 4 ayat 43. Yesus mengatakan, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah di kota-kota lain juga, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara, mari kita bayangkan apa yang terjadi kalau Yesus hanya mengikuti keinginan orang-orang untuk tetap tinggal di Kapernaum. Apa jadinya jika Yesus mendengarkan permintaan orang-orang itu untuk tetap tinggal di zona nyaman itu, dalam tanda kutip? Kalau itu yang terjadi, mungkin hanya beberapa orang saja yang menerima Injil. Sementara banyak kota-kota lain yang tetap tinggal di dalam kegelapan, tidak menerima berita sukacita itu. Tetapi saudara, yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus tahu bahwa misinya bukan hanya untuk satu kota. Ia datang untuk membawa terang bagi seluruh dunia ini. Kapernaum terlalu kecil untuk pekerjaan-pekerjaan dan misi yang lebih besar yang Yesus bawa. Bapak Ibu Saudara, maka ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari bacaan leksionari kita hari ini. Yang pertama, sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah kita juga sedang dihadapkan pada pilihan dalam hidup ini? Saudara, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih antara kenyamanan atau mengikuti sebuah panggilan Tuhan yang lebih besar. Mungkin Anda merasa betah di pekerjaan Anda yang lama, tetapi Tuhan membuka peluang baru yang lebih berdampak. Dan di sanalah, pada saat itulah kita diperhadapkan pada pilihan yang sulit ini. Atau Anda sudah nyaman dengan pelayanan-pelayanan tertentu yang Anda kerjakan di gereja, tetapi Tuhan ingin Anda terlibat jauh lebih dalam lagi. Saudara, maka satu hal yang pertama, jangan takut untuk melangkah ketika Tuhan memimpin langkah kita. Dia akan menyediakan jalannya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari sini bahwa Yesus mengutamakan hubungan dengan Sang Bapa. Sebelum dia mengambil keputusan-keputusan yang besar, Yesus selalu mengambil waktu untuk berdoa. Di tengah kesibukannya, ia mencari tempat sunyi untuk berbicara dengan Bapanya. Saudaraku, ini menjadi teladan bagi kita. Sebelum kita mengambil sebuah langkah besar dalam hidup ini, tentu kita perlu pertama-tama mencari kehendak Tuhan di dalam doa.
Kita bukan hanya mendengarkan apa keinginan hati kita, apa kata nurani kita, tetapi kita sungguh-sungguh mencari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang sedang Tuhan sediakan di depan kita, yang mungkin tidak dapat kita lihat dengan jelas ketika kita terlalu mengarahkan hati kita atau pikiran kita kepada perasaan dan kehendak kita. Apakah kita sudah menjadikan kehidupan doa sebagai fondasi dalam kehidupan kita, terutama sebelum kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini? Yang ketiga, saudara, misi dalam kehidupan kita sesungguhnya tidak terbatas pada satu tempat tertentu. Tuhan terkadang menempatkan kita di berbagai macam tempat dengan tujuan-tujuan yang telah Dia siapkan. Entah itu di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan gereja kita, semuanya adalah tempat bagi kita untuk melaksanakan misi Allah. Maka mari kita tidak membatasi diri kita pada satu tempat tertentu atau satu cara melayani tertentu. Tuhan bisa memakai kita di mana saja, bahkan melalui hal-hal sederhana yang kita kerjakan di dalam relasi kita sehari-hari. Pertanyaannya, saudara, apakah kita terbuka terhadap panggilannya? Bersediakah kita untuk beralih dari zona nyaman kita dan terus-menerus mencari kehendak Tuhan? Kemanakah Tuhan mengutus saya? Kemanakah saya harus pergi? Sebab kemana Tuhan mengutus kita, di sanalah janji penyertaannya dinyatakan. Selamat merenungkan. Salam.